Di Taiwan itu ya, jobnya kita itu emang khusus pasien. Jadi kalau kita bersih-bersih rumah itu bisa dibilang tergantung majikan juga, wajib nggak wajibnya. Cuma kan kalau dari peraturan pemerintah itu emang job utama itu jaga pasien ya. Jadi untuk kebersihan rumah itu mereka nggak terlalu menuntut begitu. Yang penting bersih, nggak kayak negara lain yang ketat, apa-apa harus bersih, harus diginiin. Karena pengalaman aku pernah ke Singapura juga, ke Hong Kong, jadi pernah diginiin ya. Kalau kita habis bersih-bersih itu diginiin sama majikan, kurang bersih, jadi disuruh ulang lagi begitu. Hari ini cuaca cerah sih, tapi anginnya kenceng banget dari kemarin. Mau ada taifong, badai. Nggak tahu besok apa nanti malam badainya lewat apa enggak. Aku gabut banget guys. Mbahku wis mapan turu ket jam 2:30 mau. Naik ke lantai 3. Di lantai 2 nggak ada yang nempatin. Tempat jemur pakaian di belakang. Anginnya loh. Ngecek lantai 3. Tempat sembahyangan lantai 3. Jadi rumahnya, jadi omahe nenek iki ada 3 lantai ya. Kayak krungu enak tamu celuk-celuk. Nggak enak, salah denger. Jadi rumahnya nenekku ada 3 lantai. Aku sama nenek tinggal di lantai 1. Lantai 2 sama lantai 3 kosong, nggak ada yang nempatin. Ini sembahyangan. Ini lantai 3. Jadi lantai 2 itu kepake kalau pas aku libur. Anaknya nenek sama cucunya nenek itu kesini kalau pas aku libur, gantiin jaga nenek ya guys. Gitu. Jadi kosong. Lantai 3 sama lantai 2 itu kosong. Terus aku itu bersih-bersihnya cuma yang lebih sering lantai 1 sih. Karena yang lantai 1 itu kan kita tempatin aku sama nenek. Kalau lantai 2 sama 3 bisa dibilang 1 bulan sekali lah ya. Karena nggak ada nempatin, kalau mau aku libur itu baru bersih-bersih. Majikanku juga nggak gimana-gimana, nenek juga ibaratnya nggak ada yang nempatin, nggak apa-apa lah. Di Taiwan itu ya, jobnya kita itu emang khusus pasien. Jadi kalau kita bersih-bersih rumah itu bisa dibilang tergantung majikan juga, wajib nggak wajibnya. Cuma kan kalau dari peraturan pemerintah itu emang job utama itu jaga pasien ya. Jadi untuk kebersihan rumah itu mereka nggak terlalu menuntut begitu. Yang penting bersih, nggak kayak negara lain yang ketat, apa-apa harus bersih, harus diginiin. Karena pengalaman aku pernah ke Singapura juga, ke Hong Kong, jadi pernah diginiin ya. Kalau kita habis bersih-bersih itu diginiin sama majikan, kurang bersih, jadi disuruh ulang lagi begitu. Kita ajak keluar sini guys. Lagi musim angin, ada panas. Lingkungan tempat tinggal nenek dari lantai 3 sepi kalau
jam-jam segini orang-orang pada tidur semua. Ini tandon air, tapi nggak digunain, rusak ini. Jadi sehari-hari itu begini loh. Kalau nenek tidur siang, aku nggak ada kerjaan. Ya mungkin kalau aku bosen gitu ya cari-cari kerjaan, bersih-bersih mana yang kotor gitu aja. Habis itu nganggur, nungguin nenek bangun sore. Kalau dia mau mandi ya aku mandiin, kalau nggak biasanya pagi nenekku mandi. Terus waktunya masak, kasih makan ke nenek. Kalau siang juga aku nggak bisa tidur, paling ya bisa dibilang kayak job impian mbak-mbak PRT mungkin ya. Alhamdulillahnya rezeki saya untuk bekerja di sini. Tinggal cuma berdua sama nenek. Jadi kalau jam-jam segini ya, sekarang udah 2:30. Bisa dibilang sini itu lingkungannya tempat tinggalnya orang-orang tua begitu ya. Termasuk kampung perbatasan antara Mioli, Cunan, sama Sincu, paling pojok. Jadi jauh dari kota lah, bisa dibilang daerah jauh dari kota, juga dataran tinggi di pegunungan. Tapi yang nggak dataran tinggi banget, masih lebih rendah, ada yang lebih tinggi lagi begitu. Jadi kalau mau ibaratnya mau ke mall gitu ya, apa ke minimarket, supermarket gitu, ke pasar masih bisa dijangkau dengan lumayan, naik taksi 15 menit. Jadi harus ngeluarin duit, kalau nggak naik taksi ya naik bis begitu dari rumah nenek ini. Tapi kalau cuma mau ke Seven, ke toko Filipin ada harus naik sepeda atau jalan kaki keluar sana. Tempat jalan raya masih bisa dijangkau 20 menit, ya enggak lah 15 menit naik sepeda, atau jalan kaki 20 menit, naik sepeda 10 menit sampai begitu. Jadi sepi, lingkungan sini sepi, apalagi kalau siang begini ya. Yang muda, orang-orang mudanya kerja, yang orang-orang tua itu kalau jam segini itu pada tidur semua. Ya begini loh. Alhamdulillah banget pokoknya dapat pekerjaan yang walaupun monoton, jenuh ya. Mungkin bisa dibilang ikut jadi orang jompo karena menjaga orang jompo. Tapi inilah job kita, job impian mbak-mbak PRT ini ya. Disyukurin saja. Rezekinya di sini, ya kan? Nenek itu dulu ya, waktu aku pertama kali datang ke sini itu jobku tiap hari jam 1 itu berangkat terapi, pulang jam 4 sore. Tapi setelah itu selama berapa ya? 2 tahun nggak salah ya, 2 tahunan lah nenekku itu tiap hari dari Senin sampai Jumat itu terapi jam 1 sampai jam 4. Terus selama 2 tahun begitu terus. Habis itu 1 minggu 3 kali terapi, hari Senin, Selasa sama Kamis begitu. Habis itu berapa tahun ya, lupa aku di nenek ini udah 2 kontrak ini. Terus seminggu 3 kali terapi itu ada pandemi itu, COVID. Jadi libur untuk beberapa waktu, nggak pernah terapi. Habis itu terapi lagi, pandemi sudah hilang, nenek terapi lagi jangan nggak jadi seminggu 3 kali, jadinya seminggu 2 kali sampai sekarang.
cuma hari Senin sama hari Kamis doang terapinya nenek. Jadi selain hari Senin sama Kamis itu setiap hari di rumah seperti ini. Bangun pagi, pekerjaannya begitu-begitu aja. Bikinin nenek sarapan, nenek lihat TV, aku bersih-bersih apa yang perlu dibersihkan. Kalau nggak ada ya yang penting nenek. Job nomor 1ku adalah nenek. Masalah lain dan lain hal itu nomor 2. Ya gimana ya, anggap aja kayak di rumah sendiri begitu. Kalau ada yang kotor bersihin, kalau masih bersih-bersih aja ya. Nggak bersih-bersih. Begitulah, gabut banget ya. Aku nggak ada hal yang spesial begitu. Jadi jarang bikin video. Orang mau apa, ngevlog apa, nggak ada yang spesial. Hari-hari cuma gini doang. Mau ngevlog apa? Mau ceritanya juga begini aja. Jadi mungkin kalau aku libur gitu baru bikin video. Itu pun ya kalau aku nggak males. Orang liburku juga gitu-gitu doang. Udah nggak seperti dulu masih baru-baru dulu suka main ke sana ke sini ke tempat wisata maksudnya di Taiwan. Tapi setelah itu udah semua tahu, jadi jenuh gitu. Jadi sekarang itu kalau libur cuma menikmati kebersamaan bersama suami, atau kadangkala ya bisa bertemu temen, ya gitu-gitu doang. Nggak kayak dulu harus kemana gitu, nggak. Biasalah. Jadi apa, jarang bikin video karena mungkin kadang itu malas, terus inginnya itu menikmati kebersamaan bareng suami, atau menikmati hari libur kita, refresh otak gitu setelah hari-hari yang monoton setiap hari kayak gini. Monoton banget ini ya. Taunya bangun tidur, makan, mandi, tidur lagi, gajian. Itu terus dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Mau apa lagi? Nggak ada yang spesial buat di vlogin. Nggak tahu, hari ini aku gabut banget. Ya, pengen bercerita, sedikit cerita seperti ini. Pekerjaanku di Taiwan. Alhamdulillahnya di nenek ini sudah 2 kontrak. Kalau ngomong aku berapa tahun di Taiwan, aku dari 2014 di Taiwan sampai sekarang 2024. Udah berapa tahun? 11 jalan atau 12 jalan, 11 jalan lah begitu. Terima kasih sudah melihat saya ngoceh. Tidak penting ini ya. Udah begitu saja. Terima kasih yang sudah mau nonton, yang sudah mau denger saya ngoceh, yang sudah mau denger saya cerita, yang sudah subscribe, yang sudah menemani saya hari ini bikin vlog. Kalian lihat saya nggak lihat kalian, tidak apa-apa. Terima kasih loh ya. Bye-bye.